Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Nur Solihi Insani, dalam channel Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Di video kali ini, pembahasan saya mengenai alat bukti surat, di mana kita juga sudah pernah membahas surat. Macam surat itu ada berapa? Ayo, betul banget. Macam surat itu ada 3. Ya, ada 3. 1, 2, 3. 3 ya. Yang pertama apa aja itu? Surat biasa. Kemudian ada akta otentik dan akta bawah tangan. Nah, dasar hukum surat itu, ya, dasar hukum alat bukti surat ada dalam pasal 187 KUHP. Yang mana juga pernah kita singgung ya dalam video-video sebelumnya gitu kan. Tapi dalam video kali ini kita akan mengenal lebih dekat mengenai alat bukti surat ini. Nah, selain saya menjelaskan tentang 187 KUHP, ternyata alat bukti saksi ini punya kaitannya dengan pasal 186 KUHP. Apa sih kaitannya dan apa sih itu surat? Langsung saja kita saksikan pembahasannya. Sebelum kita membahas lebih jauh ke dalam mengenai alat bukti surat, kita harus tahu dulu nih apa itu surat, ya. Surat merupakan sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati seseorang atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Nah, biasanya ketika surat itu memuat tanda-tanda bacaan, dipergunakan untuk mencurahkan isi hati seseorang, kayak apa? Kayak curhat. Kalau zaman dulu kita curhatnya di mana? Nulis di buku, diary gitu ya. Kalau sekarang jarang banget ya orang udah pakai diary gitu ya. Kemudian untuk menyampaikan buah pikiran ya, jadi menyampaikan ide-idenya gitu. Dan diperuntukkan sebagai bahan pembuktian. Itu surat. Ngomong-ngomong soal bahan pembuktian, berarti kita berbicara tentang alat bukti. Betul apa betul? Betul ya. Nah, alat bukti ini sendiri punya sifat. Ya, jadi teman-teman, alat bukti ini punya sifat. Sifat alat bukti itu ada 3. Ya, jadi ada 3 sifat alat bukti. Yang pertama, oral, kemudian ada documentary, dan yang ketiga ada demonstrative evidence. Kita akan bahas satu-satu, mulai dari sifat yang oral. Sifat alat bukti oral ini merupakan kata-kata yang disampaikan di persidangan. Nah, kalau kita merujuk nih ya ke dalam pasal 184 KUHP ayat 1 yang membahas mengenai alat bukti kan. Jadi 184 itu kan membahas tentang macam-macam alat bukti. Kita menemukan sekiranya mana sih di pasal 184 yang alat bukti tersebut bisa menyampaikan kata-kata di persidangan. Coba yang mana? Ya, bener banget. Ya, yang pertama ada keterangan saksi, di mana keterangan saksi ini diatur dalam pasal 185 KUHP, bener kan? Keterangan saksi 185 ayat 1 KUHP, yaitu apa yang saksi sampaikan di persidangan. Kemudian ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini termasuk juga visum et repertum ya. Dia diatur dalam pasal 186. Di mana menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang ahli sampaikan di persidangan. Dan yang ketiga, ya alat bukti yang bersifat oral ini, yaitu keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa ini kan disampaikan di 2 tempat ya. Pertama dia sebagai tersangka, kemudian dia sebagai terdakwa. Berarti baik di tingkat inkusatoir maupun di tingkat akusatoir. Jadi ingat ya, kalau di tingkat inkusatoir, dia disebutnya bukan terdakwa, tapi baru disangkakan melakukan suatu tindak pidana, berarti tersangka. Nah, ketika dia sudah dilimpahkan ya, diperiksa, proses pemeriksaan di pengadilan, maka dia disebut sebagai terdakwa. Itu disebut tingkat akusatoir. Nah, jadi sifat yang pertama dari alat bukti adalah oral. Untuk sifat yang kedua ada documentary. Documentary itu berarti didokumentasikan.
Ya, contohnya apa untuk sifat alat bukti yang dokumenter ini adalah surat. Oke. Yang terakhir, yang ketiga, ya, sifat alat bukti ini adalah demonstrative evidence, di mana alat bukti ini bersifat material. Ya, jadi adalah barang fisik lain. Contohnya apa? Contohnya seperti mikrofilm. Nah, tahu nggak mikrofilm seperti apa? Coba. Iya, bener banget. Mikrofilm itu bentuknya seperti gulungan-gulungan gitu ya. Nah, kalau zaman saya dulu punya kamera itu harus diisi sama yang namanya gulungan klise gitu. Nah, dimasukin ke dalam kamera. Jadi kalau kita potret klise itu akan merekam apa yang kita potret gitu, mencetak apa yang kita potret. Dan untuk membaca hasil jepretan, hasil fotonya agar bisa terlihat warnanya, kemudian jelas wajahnya, jelas pemandangannya misalnya, itu harus diperlukan alat khusus untuk membaca itu semua agar terlihat jelas seperti gambar. Kayak gitu. Jadi kalau dilihat pakai kasat mata aja itu nggak bisa. Ya, jadi kalau nggak tahu klise itu apa, coba tanya Mbah Googling. Ya, kemudian selain mikrofilm, ada juga yang namanya microfiche. Dimana kalau mikrofilm itu bentuknya gulungan, kalau microfiche itu bentuknya lembaran. Nah, sama seperti mikrofilm, untuk membaca microfiche juga diperlukan alat khusus. Itu contohnya seperti apa? Contohnya hasil ronsen. Kan hasil ronsen itu tidak bisa dibaca begitu aja gitu kan. Perlu ada alat khusus untuk bisa membaca hasil ronsen itu sendiri, ya gitu. Jadi perlu diingat ya, sifat daripada alat bukti itu ada 3. Yang pertama oral, kemudian documentary, dan demonstrative evidence. Oke, sekarang kita masuk nih ya ke dalam pembahasan mengenai alat bukti surat. Setelah tadi kita tahu apa itu surat dan sifat daripada alat bukti, sekarang kita fokus ke dalam pembahasan video kita kali ini, yaitu apa? Alat bukti surat. Seperti kita tahu nih, alat bukti surat itu kan diatur dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tada! Kita lihat 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ayo cari KUHP-nya, kita buka bareng-bareng, kita baca bareng-bareng pasal 187 KUHP-nya. Ya, di sini 187. Mana dia? Ini dia. Saya bacakan ya. Surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 huruf C. Nah, di situ ada kata-kata pasal 184 ayat 1 huruf C. Tentang apa? Ayo, 184 ayat 1. Iya, bener banget, tentang alat bukti. Kenapa dia menyebutkannya ayat 1 huruf C? Karena surat itu adanya di dalam pasal 184 ayat 1 kan, betul? Huruf C, karena huruf A-nya itu tentang saksi, huruf B-nya tentang ahli, huruf C-nya tentang surat. Betul? Iya. Kemudian, lanjutkan ya. Dibuat atas sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah adalah, nah di sini ada 4 poin. Kalau kita lihat di dalam pasal 187 ini ada 4 poin yang diatur tentang surat. Saya baca. A. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, ya, atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu. Ya, itu poin A. Sekarang kita lanjut ke 187 huruf B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau sesuatu keadaan. Sekarang kita 187 huruf C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Sekarang kita masuk ke yang D. Ini yang terakhir. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nah, itu bunyi keseluruhan daripada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau kita lihat secara baik-baik, secara seksama, di pasal 187 huruf A, B, dan C
itu merupakan atau termasuk ke dalam surat resmi. Maksudnya surat resmi adalah surat itu diucapkan, dibuat atas sumpah jabatan atau dengan sumpah mengingat orang yang membuat surat tersebut. Ya, jadi surat yang dibuat atas sumpah jabatan dikuatkan dengan sumpah. Nah, itu terdapat dalam 187 huruf A, B, dan C. Itu dikatakan surat resmi. Ingat ya, surat resmi 187 huruf A, B, dan C. Kenapa dikatakan surat resmi? Kenapa? Karena dia dibuat atas sumpah jabatan. Ya, di bawah sumpah. Oke? Nah, sedangkan huruf D-nya gimana nih, Bu? Nah, untuk huruf D-nya, ini masuknya ke dalam surat biasa. Di mana 187 huruf D ini masuk ke dalam surat biasa yang bisa dibuat oleh setiap orang. Nah, jadi kalau kita lihat lagi nih, 187 huruf A, B, dan C. Coba perhatikan baik-baik. Memang sejak awal, dia dituliskan, diperuntukkan atau ditujukan sebagai alat untuk membuktikan. Jadi, sejak awal memang untuk membuktikan sesuatu surat itu dibuat. Tapi ingat, yang dimuat dalam pasal 187 huruf A, B, dan C. Ya, jadi fokus bahwa surat yang dimaksud dalam pasal tadi, huruf A, B, dan C tadi ya, memang sejak awal diperuntukkan dia untuk membuktikan sesuatu. Jadi apa sih penjabarannya pasal 187A, penjabaran 187B, C, maupun D? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai bahas dari pasal 187 huruf A ya. Coba dibuka lagi di kuhapnya. 187 huruf A. Ya, sudah siap? Ready? Ya, kita bacakan. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian bla bla bla, kan begitu ya? 187 huruf A. Nah, jadi surat yang dimaksud dalam pasal 187 huruf A ini kita bisa lihat di sini ya. Adalah apa? Yang pertama, berita acara. Kan disebutkan tuh, berita acara dan surat lain, kan kayak gitu. Ya, jadi dia tuh memuat berita acara. Berita acara tuh dibuat oleh siapa sih? Betul, oleh penyidik. Nah, jadi berita acara yang dibuat oleh penyidik itu masuk ke dalam pasal 187 huruf A. Kemudian ada apa lagi? Kita lanjutkan. Surat lain dalam bentuk resmi ya. Jadi surat yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Itu disebutkan kan dalam huruf A itu, atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri. Ya, gitu. Contohnya apa sih? Contohnya adalah surat yang dibuat oleh notaris. Nah, jadi yang pertama ada berita acara. Berita acara dibuat oleh siapa? Berita acara dari penyidik. Kemudian surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Nah, siapa ini? Notaris. Nah, jadi jelas ya, 187 KUHP huruf A itu memuat dua hal. Yang pertama adalah surat berita acara ya, atau surat lain, yaitu surat yang dibuat oleh notaris. Sekarang kita masuk nih ke penjabaran daripada pasal 187 huruf B ya. Dimana menyebutkan seperti ini. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan atau suatu keadaan. Nah, jadi jenis surat yang termasuk ke dalam pasal 187 huruf B ini adalah surat yang dibuat oleh pejabat di lingkungan pemerintahan. Apa yang dimaksud di sini? Eksekutif, betul. Ya, jadi kayak keputusan bupati, kemudian rekomendasi bupati, gubernur dan lain sebagainya itu masuk ke dalam 187 huruf B. Kemudian ada apa lagi? Surat yang dikeluarkan oleh majelis ya, yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana menjadi tanggung jawabnya. Iya, surat yang dikeluarkan oleh majelis. Contohnya apa? Yang dikeluarkan oleh hakim. Ya, kayak gitu. Ya. Jadi itu termasuk ke dalam pasal 187 huruf B. Sekarang kita masuk ke poin C. 187 KUHP
poin C, nah ini yang saya katakan tadi ya, yang saya katakan bahwa dia punya kaitan dengan pasal 186. Sebenarnya bukan pasal 186 sih yang punya kaitannya dengan pasal 187 huruf C ini, tapi penjelasan daripada pasal 186 ini yang punya kaitan dengan pasal 187 huruf C. Kita buka penjelasan pasal 186 dulu ya. Kita buka di belakang. Kalau namanya penjelasan itu pasti ada di belakang undang-undangnya. Kita buka 186. Oke, udah nemu belum? Saya udah nemu nih. Saya bacain ya. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik. Berarti di tingkat mana? Iya, inquisitor atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Ya. Jadi, dengan kata lain, surat yang dimaksud di dalam pasal 187 huruf C ini, dia merupakan surat yang diberikan oleh seorang ahli di tingkat inquisitor. Ya, karena udah jelas di sini. Ya, maka alat bukti surat dapat berupa keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk laporan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia menerima jabatan atau pekerjaannya, kayak gitu ya. Nah, jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, maka pada pemeriksaan sidang diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Jadi sama aja. Ya, jadi 187 poin C ini seperti apa ya? Kita kemarin udah bahas mengenai alat bukti ahli ya, dimana yang ketika dokter bukan ahli kehakiman, kemudian dia memberikan suatu keterangan di dalam sidang itu di luar sidang itu disebut sebagai keterangan surat gitu ya. Jadi ini udah jelas bahwa penjelasan pasal 187 huruf C itu punya kaitannya dengan penjelasan pasal 186. Jadi sama dia. Ya, seperti itu untuk yang poin C. Masuk nih yang terakhir. Nah, kalau huruf A, B, dan C itu masuknya surat resmi ya. Sedangkan untuk poin D dia masuknya surat biasa gitu. Nah, bunyinya seperti apa yang poin D? Nah, kita masih dalam KUHP ya. 187 huruf D, surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Saya kalau baca ini ya, teman-teman, ingat nggak yang waktu kemarin saya menyampaikan bahwa di dalam alat bukti saksi di 185, ya, alat bukti keterangan saksi. 185 ayat 7, di mana ada yang mengatakan saksi yang tidak disumpah, kemudian ada saksi yang disumpah. Ketika keterangan yang disampaikan oleh saksi yang disumpah memiliki kaitan dengan saksi yang tidak disumpah. Jadi, kesaksian disampaikan oleh saksi yang disumpah, yang tidak disumpah ini bisa menjadi alat bukti pelengkap. Ya, karena apa? Karena memiliki keterkaitan, kan gitu. Yang 185 ayat 7 ya. Tapi ketika saya baca lagi, surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nah, berarti dengan kata lain, surat ini, yang poin D, surat biasa ini akan memiliki atau bisa menjadi alat bukti pelengkap jika apa yang disampaikan dalam surat itu ya, surat biasa itu memiliki keterkaitan dengan surat-surat yang lain gitu, yang resmi tadi. Ya, contohnya apa? Surat ancaman dari terdakwa kepada korban. Ya, jadi kan ada tuh, kita biasanya kan diancam sama orang gitu, bla 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 bla, atau kita dikata-katain sama orang dan lain sebagainya dalam bentuk surat, kemudian rekaman, kemudian dalam bentuk tulisan di sosial media kayak gitu ya. Nah, itu merupakan masuk ke dalam surat biasa. Kemudian surat cerita antara terdakwa dengan saksi. Ya, jadi ada yang surat yang menceritakan hubungan antara
terdakwanya dengan saksi. Ya, ini kalau dalam bukunya Al-Fitrah itu disebutkan surat cerita antara terdakwa dengan saksi dalam perkara membawa lari seorang gadis di bawah umur. Nah, jadi saya kalau melihat pasal 187 poin D ini ya di KUHP, itu dia sama dengan pasal 185 ayat 7 tentang keterangan saksi itu. Cuma bedanya kalau di 187 itu kan saksi yang yang disumpah dengan tidak disumpah. Jadi saksi yang tidak disumpah yang seperti saya bilang tadi, kalau punya keterkaitan dia menjadi alat bukti pelengkap gitu. Sama dengan 187 poin D, di mana ketika surat itu memiliki keterkaitan dengan alat bukti yang lain, maka dia bisa menjadi berlaku. Dia bisa menjadi alat bukti pelengkap kayak gitu. Ya, itu pemahaman saya. Jadi kalau pemahaman kalian seperti apa? Coba dituliskan nanti dalam kolom komentar ya. Oke, setelah kita bahas ya mengenai surat, kemudian sifat daripada alat bukti, penjabaran dari pasal 187 KUHP itu sendiri ya, yang ada A, B, C, D ya. Yang A, B, C masuk ke dalam surat resmi, kemudian yang D masuk ke dalam surat biasa. Ya. Kita harus tahu juga bahwa surat resmi yang terdapat dalam pasal 187 huruf A, B, dan C itu dibagi menjadi 2 golongan. Ya, jadi ada 2 golongan untuk surat resmi yang terdapat dalam pasal 187 huruf A, B, dan C. Golongan yang pertama ada akte amtelek. Ya, akte amtelek itu maksudnya adalah akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Ya, jadi akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum. Seperti yang tertulis dalam bukunya Al-Fitrah, di mana akte otentik yang dibuat oleh pejabat umum, pembuatan akte otentik tersebut sepenuhnya merupakan kehendak dari pejabat umum tersebut. Jadi, isinya adalah keterangan dari pejabat umum tentang yang ia lihat dan ia lakukan. Nah, misalnya di sini diberikan contoh berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik. Nah, jadi akta amtelek itu masuk ke dalam berita acara tentang keterangan saksi yang dibuat oleh penyidik, itu contohnya. Jadi berita acara yang dibuat oleh penyidik tentang keterangan saksi. Ya, itu golongan yang pertama. Sedangkan golongan yang kedua itu ada akte partji. Akte partji itu maksudnya akta otentik yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat umum. Kalau kita ngomongin para pihak, tentunya berarti kita harus langsung nyambung ke dalam hukum perdata. Jadi kalau ngomongin para pihak, jangan sampai yang kita ingat adalah pidana, jangan. Kalau kita ngomongin soal terdakwa, tersangka, terpidana, hakim, jaksa, penyidik, itu pasti pidana. Tapi kalau kita ngomongin para pihak, pihak pertama, pihak kedua, penggugat, tergugat, termohon, pemohon, itu pasti masuknya ke dalam hukum privat. Ya, bukan masuk ke dalam hukum publik, kan begitu ya. Nah, pembuat akta otentik tersebut sepenuhnya berdasarkan kehendak dari para pihak. Dari para pihak berarti kan keinginan dari pihak 1, pihak 2. Atau kalau dalam hukum kan kita nggak mengenal yang namanya berjanji 1+1=2. Tapi dalam perjanjian itu bisa 1+1=5. Maksudnya adalah dalam satu perjanjian itu yang menandatangani perjanjian tersebut bisa 2 orang atau lebih. Contoh, misalnya dalam jual beli rumah, tentunya kan yang menandatangani di situ kan bukan cuma 1 pihak, tapi 2 pihak. Atau kalau 1 pihak yang sudah menikah berarti suami istri, jadi 3 kan yang tanda tangan di situ, kayak gitu. Ya, pihak dengan bantuan pejabat umum. Nah, pejabat umum di sini itu notaris, kayak gitu ya. Isi akta otentik tersebut merupakan keterangan-keterangan yang berisi kehendak para pihak. Kalau ngomongin kehendak, lagi-lagi saya katakan berarti keinginan daripada para pihak itu sendiri. Nah, itu misalnya akta jual beli yang dibuat di hadapan notaris. Nah, tadi yang udah saya jabarkan di pengertiannya ya. Jadi, yang namanya akte partji, akte partji itu maksudnya adalah suatu surat yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, pejabat umum yang berwenang, di mana berisi kehendak daripada para pihak yang ingin mengikatkan dirinya. Nah, itu ya. Jadi kalau akte amtelek itu masuknya ke dalam
contoh berita acara keterangan saksi gitu yang dibuat oleh penyidik gitu ya. Tapi kalau akte parci itu kehendak para pihak yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Oke, itu dua golongan surat resmi. Nah, kalau kita flashback lagi nih, coba diingat-ingat tadi saya bilang apa yang sebelumnya ya. Kalau lupa diulang lagi, nggak apa-apa. Nah, 187 kan kita udah tahu nih, di awal kan saya ngomong bahwa sebelumnya saya udah kasih tahu bahwa macam surat itu ada 3. Surat biasa ya, kemudian akta otentik dan akta bawah tangan. Tadi di opening saya udah ngomong ya, kalau lupa boleh diulang lagi. Berarti 187 KUHP ini yang poin A, B, dan C itu masuk ke mana coba? Masuk ke macam surat yang mana? Ayo. Iya, betul banget. 187 poin A, B, dan C itu masuk ke dalam surat otentik. Ya, bener banget ya. Sedangkan 187 poin D dia masuk ke dalam surat biasa. Bener banget ya. Jadi kita udah tahu bahwa macam surat itu ada 3 dan pembagian daripada pasal 187 huruf A, B, dan C masuk ke dalam surat otentik, sedangkan 187 poin D masuk ke dalam surat biasa. Oke, selesai penjelasan saya mengenai alat bukti surat. Ya, jadi menarik kan kita mengetahui ternyata ada loh surat yang begini. Jadi bukan cuma yang namanya surat biasa, kemudian akta otentik dan akta bawah tangan yang kita kenal kemarin. Ternyata lebih dalam lagi ya kita bisa mengenal ya. Yang pertama ada sifat alat bukti itu sendiri, yaitu ada apa? Ada oral, kemudian dokumentari, sama demonstratif evidence ya. Kemudian ada surat resmi yang terdapat dalam pasal 187 huruf A, B, dan C. Kemudian surat biasa yang ada dalam pasal 187 huruf D. Kemudian ternyata ada kaitannya antara pasal 187 poin C dengan penjelasan pasal 186 ya. Tentang apa 186 itu? Tentang keterangan ahli, yang mana udah saya jelaskan juga tadi ya sebelumnya. Dan ternyata 187 poin A dan B, C ini, A, B, C ya betul, itu dibagi menjadi 2 golongan ya, akte amtelek dan akte parci ya. Dan 187 poin A, B, dan C ini masuk ke dalam surat otentik dan poin D masuk ke dalam surat biasa. Oke, seperti itu penjelasan saya mengenai keterangan alat bukti surat ya, sorry. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menuai keberkahan untuk kita semua tentunya. Jika ada kritik, pertanyaan maupun saran dapat dituliskan dalam kolom komentar ya. Oke, terima kasih telah mendengarkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.